Dan yang terakhir nih ya, ini percobaan ke 100 nih. Apakah bisa dapet atau enggak? Gua langsung buka aja. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Dan seperti biasa masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, pada video kali ini gua akan ngebahas seputar roller coin lagi ya. Karena di roller coin ini tuh ada sesuatu yang baru yang kebetulan banyak diminta sama kalian untuk dibahas akhir-akhir ini. Nah, sesuatu yang baru di roller coin ini itu tuh adalah di fitur loot box-nya ya, teman-teman. Nah, jadi seperti yang kalian lihat, kalau misalkan kita masuk ke kolom store, terus kemudian habis itu kita masuk ke dalam loot box. Nah, di kolom loot box ini, di sini tuh ada beberapa macam loot box baru yang disediakan sama si roller coin. Kalau sebelumnya di kolom loot box-nya roller coin ini tuh, dia nih hanya menyediakan loot box kayak misalkan loot box Lucky RLT case aja, yang dimana melalui RLT case ini kita tuh bisa mendapatkan reward berupa roller token dengan ngegacain setiap case dari loot box-nya ini. Nah, tapi sekitar 4 hari yang lalu, si roller coin ini tuh ada nambahin beberapa case loot box lagi di sini, yang dimana di dalam setiap case yang tersedia di sini, ini tuh ada berbagai macam reward yang berbeda-beda tergantung dari case mana yang kita pilih. Kayak misalkan di sini ada yang small growth case. Di sini kalau misalkan kita lihat detailnya di dalam small growth case ini tuh ada reward berupa power hash rate yang bisa kita pergunakan nantinya secara unlimited dan gak akan kadaluarsa sekalipun kita ini nggak mempunyai mesin mining dan nggak main game. Jadi power unlimitednya ini bisa kita dapat mulai dari 599 TH sampai 9,9 PH gitu ya. Nah, kemudian habis itu selain dari reward power mining yang bisa dipergunakan sama playernya untuk menambang kripto secara gratis dari roller coin ini, di case ini ada juga reward lain yang disediakan sama si roller coin. Kayak misalkan reward yang ini ya, kalau misalkan gua buka yang small crypto case, di sini ada reward yang nggak main-main yang disediain, yaitu reward mulai dari 1 BNB sama 1 ETH yang bisa kita dapat kalau misalkan kita ngegacain si case-nya roller coin yang baru ini. Nah, buat kalian yang belum tahu, 1 BNB ini tuh kalau misalkan kita cek di Google, sekarang harganya tuh 3.800.000 satu koin BNB-nya. Dan untuk harga 1 ETH, ini kita cek di Google ya, itu harganya 29.424.000 untuk satu koin Ethereum atau satu koin ETH. Nah, cuma perlu kalian ketahui untuk bisa dapetin reward dari case-nya loot box si roller coin ini tuh nggak gampang sih menurut gua, nggak segampang itu. Jadi buat kalian yang kemarin komen minta dibahas seputar fitur barunya roller coin yang loot box ini dan nanya-nanya ke gua apakah ini worth it apa enggak, menurut gua ini jelas kurang worth it sih, karena di sini untuk bisa mendapatkan reward ETH dari yang small crypto case ini, di sini kita mesti ngegacha. Untuk ngegacanya ini kita perlu ngeluarin modal 1 RLT, yang dimana 1 RLT ini kalau misalkan dirupiahin ini nilainya sama dengan Rp16.000. Jadi untuk ngebuka case-nya ini kita memerlukan token yang namanya RLT sebanyak 1 biji senilai Rp16.000. Nah, pertanyaannya, apakah nanti kalau misalkan kita udah membeli case-nya ini menggunakan 1 RLT senilai Rp16.000, kita akan langsung mendapatkan 1 Ethereum atau 1 BNB? Tentu aja enggak, karena di sini ini tuh sistemnya gacha. Jadi simpelnya di dalam case ini tuh disediakan rewardnya tuh macam-macam, mulai dari 0,2 RLT sampai dengan 1 Ethereum jackpotnya yang paling gede. Jadi nggak ada jaminan ketika kita menggunakan modal 1 RLT kita akan langsung dapetin 1 Ethereum, karena sistemnya gacha. Mirip mystery box gitulah. Jadi cara main di kolom loot box itu tuh kurang lebih seperti itu. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau ditanya ke gua pribadi apakah ini beneran apa enggak? Kalau menurut gua pribadi jelas aja ini nggak akan segampang itu, dan pasti ini udah disetting duluan sama si roller coinnya. Dan nggak mungkin semua orang bisa mendapatkan reward ETH tersebut. Bisa bangkrut mereka ya kalau misalkan sistemnya dibikin gampang gitu untuk bisa dapetinnya. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ditanya ke gua pribadi untuk event loot box ini gua nggak begitu tertarik sih ya. Gua pribadi sih lebih tertarik menggunakan modal RLT gua yang ada di sini untuk membeli mesin miningnya aja di kolom marketplace-nya roller coin nih yang ada di sini. Yang dimana nanti si mesin mining tersebut bisa gua pergunakan untuk menambang beberapa jenis kripto dan menghasilkan uang buat gua dari si roller coin ini gitu ya. Cara tersebut menurut gua lebih masuk akal untuk bisa dapetin duit dari roller coin ini daripada ketimbang kita buang-buang duit dengan cara ngegacha di kolom loot box-nya roller coin yang ada di sini gitu ya teman-teman. Nah, tapi karena banyak juga dari kalian yang mungkin penasaran apakah ini tuh emang beneran settingan apa enggak, di sini gua akan coba buka beberapa loot box ya atau case untuk sekalian memuaskan rasa penasaran kalian apakah emang beneran bisa apa enggak kita dapetin koin Ethereum ataupun koin BNB dari ngegacha si loot box-nya ini gitu ya, biar kalian bisa nilai sendiri nih apakah ini tuh beneran worth it apa enggak. Walaupun sebenarnya gua sendiri sih punya feeling ini nggak bakalan dapet, tapi nggak apa-apa, ini tetap gua coba sekalian memuaskan rasa
rasa penasaran kalian. Oke, jadi di sini gua akan coba buka loot box yang harganya termurah dulu ya, yang 1 RLT. Di sini gua akan coba buka sekitar 100 box ya, menggunakan 1 RLT. Jadi kalau misalkan gua buka 100 box, itu gua memerlukan sekitar 100 RLT atau sekitar 100 dolar. Atau kalau dirupiahin sekitar 1.600.000. Jadi di sini gua udah siapin saldo di RLT gua sebanyak 1.263 RLT, tapi semuanya nggak akan gua pakai. Gua akan pakai 100 RLT aja. Dan kita akan lihat ya, apakah beneran si loot boxnya ini bisa menghasilkan koin apa enggak. Ini gua akan coba langsung gacha aja ya, dan kalian bisa nilai sendiri. Ini gua kecilin dulu layarnya. Dan ini untuk urutan percobaannya gua udah bikin juga di Excel ya, untuk ngelihat kalau ini gua nyobanya beneran real ya, bukan settingan. Ini gua langsung coba aja yang pertama. Gua buka, gua klik buy. Yang pertama ini hadiahnya apa? Oke, yang pertama hadiahnya 9 RLT. Gua collect. Ini gua tulis di sini hadiah yang pertama itu 9 RLT. Jadi di percobaan yang pertama gua nggak zong-zong banget, balik modal dapat 9 RLT. Gua coba di percobaan yang kedua. Ini apakah dapat jackpot apa enggak? Yang kedua dapat 0,9 RLT. Kita lanjut ke percobaan yang ketiga. Oke, percobaan yang ketiga juga zong. Di sini dapat 1,1 RLT, nggak zong-zong banget. Ke percobaan yang keempat masih belum nemu nih ya koinnya. Oke, percobaan yang keempat dapat 0,2 RLT. Ini zong gua. Selanjutnya kita akan masuk ke percobaan yang kelima. Oke, gua buka. Yang kelima zong 0,9 gua dapat. Masuk ke percobaan yang keenam. Percobaan yang keenam zong dapatnya 0,2. Oke, masuk ke percobaan yang ketujuh. Ini gua buka, dapat 1,1, balik modal lah ya. Oke, percobaan yang ke-8 kita coba, masih zong lagi ya, belum dapat apa-apa, 1,1. Masuk ke percobaan yang ke-9. Percobaan yang ke-9 masih zong juga, dapatnya RLT doang 1,1. Sekarang masuk ke percobaan yang ke-10 nih ya. Kita lihat masih zong juga guys, 1,1 lagi dapatnya. Oke, masuk ke percobaan yang ke-11. Masih zong juga, dapatnya 1,1 RLT. Oke, masuk ke percobaan yang ke-12. Zong juga nih ya, 0,3 RLT dapatnya. Masuk ke percobaan yang ke-13. 1,1 RLT dapatnya. Sekarang masuk ke percobaan yang ke-14. Dapatnya 0,9 RLT. Oke, masuk ke percobaan yang ke-15. Dapatnya 0,9 RLT. Masih belum ada hilal nih ya, belum ada kelihatan gua dapat yang gede-gede banget rewardnya. Ini masuk ke percobaan yang ke-16. Kita lihat apakah ada hilalnya apa enggak nih. Udah kelihatan belum? Nah, masih zong guys. 0,2 RLT dapatnya. Oke, sejauh ini gue udah menghabiskan 16 RLT atau sekitar 200.000, tapi belum dapat reward yang cukup lumayan. Reward yang cukup lumayan baru yang di pertama ya, sekitar 9 RLT atau sekitar 140.000. Sisanya zong, atau nggak begitu bagus-bagus banget. Oke, sekarang kita lanjut ke percobaan ke-17. Percobaan 17 juga masih zong ya, 0,5 RLT dapatnya. Masuk ke percobaan ke-18, dapatnya 1,1 nih. Masuk ke percobaan ke-19, dapatnya 1,3. Masuk ke percobaan ke-20, dapatnya 0,9 RLT. Udah 20 percobaan nih ya. Kita masuk ke percobaan ke-21. Masih belum ada juga reward yang cukup lumayan, dapatnya cuma 0,5. Masuk ke percobaan ke-22, zong lagi ya, dapatnya cuma 1,1. Masuk ke percobaan ke-23. Nah, percobaan 23 apinya biru, tapi rewardnya nggak gede-gede banget ya, cuma dapat 2,5 RLT. Masuk ke percobaan yang ke-24. Cahayanya putih, kalau cahayanya putih rewardnya jelek, 0,3 doang. Di percobaan ke-23 masuk ke percobaan ke-25. Masih dapat nggak nih 29 jutanya? Masih zong ya guys, 0,3 RLT. Masuk ke percobaan ke-26. Oke, masih zong, 0,2 dapatnya. Masuk ke percobaan ke-27, zong lagi, dapatnya cuma 1,1. Balik modal lebih dikit. Masuk ke percobaan ke-28. Kita lihat. Nah, ini cahayanya biru. Tapi cuma 2,5. Not bad lah. Balik modal bisa buat ngegacha lagi. Ke percobaan ke-29 kita lihat ya. Hasilnya zong, cuma dapat 0,5. Masuk ke percobaan ke-30, 0,9 dapatnya. Masuk ke percobaan 31, dapatnya cuma 0,3. Masuk ke percobaan ke-32, kita lihat 0,3 juga. Oke, masuk ke percobaan ke-33, dapatnya cuma 1,1. Masuk ke percobaan 34, zong lagi guys, cuma dapat 0,9. Masuk ke percobaan ke-35, dapatnya 1,1 lagi. Masuk ke percobaan ke-36, dapatnya cuma 1,3 RLT. Masuk ke percobaan ke-37. Di sini gua dapatnya 0,5 RLT. Masuk ke percobaan ke-38. Di sini dapatnya cuma 1,3. Masuk ke percobaan ke-39. Oke, dapatnya 1,1. Masuk ke percobaan ke-40, dapatnya 0,3. Percobaan ke-41 lanjut. Nah, ini warnanya ungu. Wih, dapat 9 RLT. Ya, lumayan lah. Coba kita hitung-hitung ya. Ini reward RLT-nya kalau misalkan dikumpulin, kira-kira sebanding nggak sama RLT yang kita keluarin sebanyak 100 kali. Ntar ini di akhir kita akan coba hitung
ya. Oke, di percobaan 41 gue dapat 9 RLT. Sejauh ini ya, dari 41 kali percobaan, reward yang lumayan mending itu baru muncul di percobaan ke-1 sama di percobaan ke-41. Sisanya ya receh-receh lah rewardnya, kebanyakan zong. Nah, ini kita lanjut lagi aja ya ke percobaan ke-42. Dapat apa kita? Semoga dapat BNB lah minimal. Zong lagi, zong lagi. 1,1 doang. Percobaan ke-43. Kita akan lanjut. Duh, zong lagi 0,9. Percobaan ke-44. Di sini zong lagi 0,9. Percobaan ke-45 1,1. Percobaan ke-46 1,1 lagi dapatnya. Aduh. Percobaan ke-47 0,5 RLT dapatnya. Oke, percobaan ke-48. Ya, dapatnya masih zong ya 0,9. Masuk ke percobaan 49 masih zong, dapatnya cuma 0,9. Masuk ke percobaan ke-50. Ini udah setengah jalan ya dari total budget yang gua pakai. Percobaan ke-50 nih, lihat kira-kira ada hilalnya nggak nih? Semoga ada, minimal BNB lah. Zong lagi 0,5 RLT doang. Masuk ke percobaan 51 masih zong lagi nih kayaknya kan, masih zong. Oke, 0,3. Percobaan ke-52 kita akan lanjut, zong lagi 0,5 doang dapatnya. Masuk ke percobaan ke-53 0,3 doang dapatnya. Masuk ke percobaan ke-54 dapatnya 1,1 RLT doang. Percobaan 55 lanjut, dapatnya 0,5 RLT doang. Lanjut ke percobaan ke-56. Oke, dapatnya cuma 0,5 RLT doang. Percobaan ke-57 masih zong lagi 0,5. Masuk ke percobaan ke-58 dapatnya masih zong ya 1,1 RLT. Masuk ke percobaan 59 masih zong juga cuma 0,2 RLT. Percobaan ke-60 0,3 RLT doang. Masuk ke percobaan ke-61 zong lagi 0,3. Sejauh ini ya 20 box terakhir yang gua buka ini zong semua nih. Kita lanjut ke percobaan ke-62 masih zong lagi cuma 1,1 RLT. Lanjut ke percobaan 63 0,9 doang dapatnya. Masuk lagi ke percobaan ke-64 zong lagi 1,3 doang. Lanjut percobaan ke-65 0,9 doang. Percobaan 66 masih zong juga cuma 0,2 dapatnya. Percobaan 67 zong lagi 1,1. Percobaan ke-68 zong lagi guys 0,5. Masuk ke percobaan ke-69 masih zong lagi 1,5. Percobaan ke-70 nih kita lihat. Nah, percobaan ke-30 masih zong juga 0,5. Jadi setelah dari box 41 terakhir gua dapetin reward yang 9 RLT yang cukup gede. Dari 42 sampai 70 itu rewardnya zong semua ya. Jadi 30 box terakhir yang gua buka itu isinya asam semua. Nah, kemudian lanjut ke percobaan 71 ya. Di sini gua masih ada budget untuk mencoba 30 kali lagi. Semoga ini ada rewardnya kalau emang beneran. Oke, nggak ada reward yang mantap ya, cuma 0,3 doang. Lanjut ke percobaan 72 masih zong lagi 1,1. Lanjut ke percobaan ke 73 1,1 doang. Kemudian masuk ke percobaan ke 74 rewardnya cuma 0,9. Masuk ke percobaan ke 75 cuma 1,1 doang. Percobaan ke-76 masih zong lagi 0,9 doang dapatnya. Percobaan ke-77 dapatnya cuma 1,3. Percobaan ke-78 di sini dapatnya cuma 1,5 RLT doang. Masuk ke percobaan ke-79 zong lagi guys cuma 0,3. Percobaan ke-80 nih udah hampir finish. Kita lihat ya apakah dapat apa enggak nih Ethereum nih, penasaran gua. Nggak dapat ya 0,5 tuh zong. Masuk ke percobaan ke-81 zong lagi 0,9 dapatnya. Masuk ke percobaan ke-82 masih zong lagi 0,5 RLT doang rewardnya. Makin sini makin kecil bukannya makin gede ya. Percobaan ke-83 masih zong lagi ya cuma 0,5. Percobaan ke-84 oke zong banget nih ya cuma 0,2. Percobaan ke-85 zong lagi guys 1,5 RLT doang. Kemudian masuk ke percobaan ke-86 ya dapatnya cuma 1,1 RLT. Lanjut ke percobaan ke-87 zong lagi guys cuma 0,5 RLT doang dapatnya. Percobaan ke-88 sekarang nih ya 0,9 RLT doang. Oke, lanjut ke percobaan ke-89 cuma 1,1 RLT. Oke, lanjut ke percobaan ke-90 dapat 1,3. Percobaan ke-91 sekarang 1,3 RLT. Masuk ke percobaan ke-92 dapatnya 0,3. Sekarang masuk ke percobaan ke-93 1,3 RLT. Masuk ke percobaan
ke 94. Mana nih? Kok loadingnya makin lama ya? Woi, mana nih? Kok nggak ada dia nih? Udah percobaan 94 malah jadi ngadat ya. Coba gue refresh. Gak muncul ya? Apa tadi belum gue klik apa gimana? Coba gue ulangin ya. Yang percobaan ke 94. Gue coba klik buy. Zong lagi. Cuma 0,2. Masuk ke percobaan ke 95 sekarang. Zong lagi. Cuma 0,2. Nah, percobaan 96 sekarang ya. Zong lagi guys. Cuma 0,3. Masuk ke percobaan 97 dan di sini masih zong ya 0,2. Sekarang kita masuk ke percobaan 98, zong lagi cuma dapat 1,1. Kemudian masuk ke percobaan 99, dapatnya cuma 1,1. Dan yang terakhir nih ya, ini percobaan ke 100 nih. Apakah bisa dapat atau enggak? Gua langsung buka aja. Terlihat zong lagi tuh. Cuma dapat 0,5. Nah, jadi seperti yang kalian lihat ya, loot box ini tuh cuma kayak settingan-settingan gitu doang, yang dimana di sini kalian mungkin kayak bakalan diiming-imingi reward yang gede. Padahal sebenarnya untuk dapetin itu tuh nggak segampang itu, dan bahkan bisa dibilang untuk tingkat kemustahilannya itu sangat tinggi. Bisa dibilang bahkan sangat mustahil kalau menurut gue untuk bisa dapetin reward satu BNB apalagi satu Ethereum yang nilainya bisa sekitar 30 jutaan. Jadi menurut gue ini sangat nggak mungkin. Jadi simpelnya buat kalian yang punya RLT, menurut gue sih daripada ikut event-event yang kayak gini, mending si RLT-nya itu buat beli mesin mining aja, dan itu jauh lebih make sense menurut gua jika dibandingkan dengan kita ngegacha case ataupun loot box-nya yang ada di sini. Itu sangat nggak masuk akal menurut gua. Masih lebih worth it si RLT-nya buat beli mesin mining aja disusunin di sini untuk ngebangun pondasi power kita supaya kita bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Gitu ya teman-teman. Tapi balik lagi, di sini gua nggak nyaranin sama sekali buat kalian yang main roller coin ini untuk melakukan deposit ya. Jadi untuk ngumpulin RLT-nya itu jangan pakai uang deposit menurut gua. Untuk ngumpulin RLT-nya itu kalian mining sendiri aja, pakai hasil power dari main game ataupun dari hasil mesin mining yang udah berhasil kalian kumpulin sebelumnya. Dapetin RLT-nya dari situ. Jangan sekali-sekali melakukan deposit. Karena jujur li ya, kalau misalkan si game ini kita mainin dengan cara deposit, hasil yang kita dapat itu nggak akan sebanding dengan uang yang kita keluarin. Tapi beda cerita kalau misalkan di sini kita mainnya secara gratis. Nah, kalau misalkan secara gratisan, reward yang kita dapat justru menurut gua sedikit lebih worth it sih jika dibandingkan dengan kita melakukan deposit. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk hitung-hitungannya sendiri gimana nih? Kira-kira worth it nggak? Tadi kita ngeluarin 100 RLT untuk membeli 100 mystery box atau 100 loot box dari roller coin ini. Nah, di sini kita akan coba hitung aja jumlah totalnya ya. Ini gue udah bikin di Excel. Jadi di sini kita akan langsung totalin aja berapa total RLT yang kita dapat dari membuka 100 loot box di roller coin. Nah, ini gue jumlahin dulu ya dari sini sampai sini. Terus sum, kemudian ini gue klik enter. Nah, jadi seperti yang kalian lihat ya, total jumlah RLT yang gue dapat dari ngebuka 100 loot box di si roller coin ini adalah sebanyak 97,6 RLT. Sedangkan modal yang gue pergunakan untuk membuka 100 box itu adalah sebanyak 100 RLT. Bisa dibilang gue ini rugi 2,4 RLT ya. Jadi dari 100 RLT yang gue keluarkan untuk membuka 100 box, gue tuh hanya dapat reward kurang lebih sebanyak 97,6 RLT doang. Jadi 2,4 RLT-nya menguap. Gue nggak dapat apa-apa. Jadi bukannya untung, tapi malah buntung. Gitu ya teman-teman. Jadi seperti yang gue bilang tadi, untuk loot box yang kayak gini di game manapun, kebanyakan lebih ke settingan doang sih menurut gua. Sama aja kayak sistem slot gitu. Kayaknya awal-awal dikasih gede gitu. Kayak gua tadi pas gacha pertama dapatnya 9 RLT kayak yang gede gitu. Tapi pas kesini hasilnya dikasihnya zong semua gitu. Bahkan dari 100 kali percobaan, gua dapat yang mendingan itu rewardnya cuma 2 kali di gacaan yang pertama sama di gacaan yang ke-41 yang rewardnya 9 RLT. Sisanya mah ya basa-basi doang lah. Hasilnya nggak ada apa-apa. Gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk event loot box ini nggak worth it sama sekali. Abaikan aja. Ini cuma settingan judi aja berbalut mystery box. Udah sih gitu aja menurut gue. Jadi buat kalian yang pengen main di roller coin, abaikan aja loot boxnya ini. Jangan pernah kalian berharap bisa dapetin reward yang gede. Kayak misalkan satu BNB apalagi satu Ethereum ya senilai 30 juta. Itu nggak mungkin banget menurut gue, sangat mustahil. Kalaupun kalian mungkin suatu saat bisa dapetin satu BNB, kalian pasti nggak bakalan sadar untuk dapetin satu BNB ini mungkin kalian udah ngeluarin sekitar 5.000 RLT mungkin atau 2.000 RLT senilai 30 juta, yang dimana sebenarnya modal yang kalian keluarkan itu tanpa kalian sadari udah jauh lebih gede daripada reward yang kalian dapat gitu teman-teman. Jadi seperti yang gue bilang tadi, balik lagi gue sampein untuk roller coin ini pakai have fun aja di mode gratisan, jangan sampai kepancing untuk melakukan deposit, apalagi kepancing untuk ngikutin loot boxnya yang kayak gini. Ini sama sekali nggak worth it menurut gue. Udah main yang bener aja di mode gratisannya untuk mulai mining seperti biasa, hasilkan cuan dari proses mining kita. Udah, itu jauh lebih make sense dan lebih masuk akal menurut gue. Oke, jadi gitu aja teman-teman video gue kali ini tentang fitur loot box baru yang ada di roller coin versi Meijun Terlandasi Naga. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa,
kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!